Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelompok 6 dan anggota kelompok kami yaitu ada Intan Nabila, Okta Erlisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan bagian awal dari presentasi kelompok kami pada mata kuliah Etika Profesi yang berjudul next slide please. Oke. Yang berjudul adalah bab 4 yaitu privacy. Kenapa tema ini sangat penting? Karena di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita terekam, dari transaksi belanja online, penggunaan media sosial, sampai aplikasi transportasi. Semuanya meninggalkan jejak data pribadi. Siapa sih di sini yang nggak pernah pakai Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab, atau mungkin TikTok atau Instagram? Hampir semua kita pasti pernah pakai kan? Nah, Setiap kali kita login, belanja atau pesan makanan, kita sedang memberikan data pribadi kita ke sistem tersebut. Kalau data ini jatuh ke pihak yang salah, dampaknya bisa sangat merugikan. Bayangkan saja, data alamat rumah bisa dipakai untuk kejahatan. Nomor telepon bisa jadi sasaran penipuan lewat SMS atau WhatsApp. Bahkan riwayat transaksi bisa disalahgunakan untuk pencurian identitas. Kerugian yang muncul bukan cuma soal uang, tapi juga reputasi dan bahkan kesehatan mental kita. Jadi topik privacy ini bukan cuma soal teori, tapi benar-benar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, mari kita sama-sama bahas bagaimana konsep privacy ini berkembang. Oke, pada slide pendahuluan ini terlihat ada kutipan dari David Brin. Dari slide ini yaitu, when it comes to privacy and accountability, people always demand the former for themselves and the latter for everyone else. Yang dalam artian ke bahasa Indonesianya yaitu ketika menyangkut privasi dan akuntabilitas, orang selalu menuntut privasi untuk diri mereka sendiri dan privasi untuk orang lain. Dalam maknanya artinya kita sebagai manusia selalu ingin privasi kita dihormati. Seperti chat pribadi tidak dibaca orang lain, data rekening tidak diintip, dan lokasi kita tidak disebarkan. Tapi di saat yang sama, kita juga menuntut orang lain untuk terbuka dan transparan. Jadi maksud di sini yaitu kita ingin dilindungi, tapi kita juga ingin mengawasi. Kalau kita kaitkan dengan kasus nyata, salah satunya adalah skandal NSA di Amerika. Setelah tragedi 9/11, pemerintah AS memberikan kewenangan besar kepada NSA untuk melakukan pengawasan massal. Tujuannya jelas, mencegah terorisme, menjaga keamanan nasional, dan melindungi warganya. Tapi cara yang dipakai sangat kontroversial. NSA menyadap miliaran komunikasi mulai dari email, panggilan telepon, sampai aktivitas internet sehari-hari. Jadi bisa dibilang hampir semua orang memakai layanan digital bisa diawasi. Kebocoran informasi ini pertama kali terbongkar lewat Edward Snowden di tahun 2013. Nah, disinilah dilema etika muncul. Pemerintah bilang kami butuh data ini demi keamanan bersama. Tapi masyarakat bertanya bagaimana dengan hak privasi kami sebagai individu. Apakah demi mencegah satu potensi ancaman sah jika data ratusan juta orang lain dikorbankan? Oke, next slide please. Pada slide ini kita akan masuk ke dalam sejarah hak atas privacy. Privacy ini bukan isu baru ya. Hak ini sebenarnya sudah diperjuangkan lebih dari 1 abad lalu. Bahkan sebelum teknologi digital berkembang seperti sekarang. Pada tahun 1890, ada 2 tokoh hukum terkenal dari Harvard, yaitu Samuel Warren dan Louis Brandeis. Mereka menulis artikel berjudul The Right to Privacy. Artikel ini menjadi salah satu tulisan hukum yang paling berpengaruh
karena untuk pertama kalinya privacy didefinisikan secara eksplisit sebagai the right to be let alone atau hak untuk dibiarkan sendiri. Intinya di setiap orang punya hak untuk menentukan informasi apa yang bisa diakses orang lain tentang dirinya dan apa yang tidak boleh. Kalau kita lihat dari sejarah hukum di Amerika, prinsip ini diperkuat lagi dalam amandemen keempat Konstitusi Amerika Serikat. Di sana jelas ditegaskan bahwa penggeledahan, penyitaan, atau pengawasan tidak boleh dilakukan tanpa adanya surat izin resmi dari pengadilan. Artinya, negara pun dibatasi agar tidak sembarangan melanggar ruang pribadi warganya sendiri. Oke. Kalau kita tarik konteksnya ke Indonesia, sebenarnya juga di Indonesia juga punya dasar hukum yang serupa. Dalam hal UUD 1945, pasal 28 ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman. Jadi dari sisi konstitusi, hak privasi sudah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oke, next slide please. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu Undang-Undang Privasi di Amerika Serikat. Kalau kita lihat ke Amerika Serikat, mereka punya banyak sekali undang-undang yang secara spesifik mengatur perlindungan data pribadi meskipun sifatnya masih sektoral atau parsial. Beberapa contoh penting antara lain yaitu FCRA, yaitu Fair Credit Reporting Act, atau undang-undang ini melindungi data kredit konsumen, misalnya riwayat pinjaman atau catatan pembayaran. Jadi perusahaan kredit tidak bisa sembarangan menyebarkan data keuangan seseorang tanpa izin. Lalu Privacy Act 1974 yang mengatur agar lembaga pemerintah tidak menyalahgunakan data pribadi yang mereka kumpulkan. Artinya di sini data warga yang disimpan pemerintah harus digunakan secara sah, tidak boleh untuk tujuan di luar kewenangan. Lanjut ke HIPAA 1996 atau Health Insurance Portability and Accountability Act. Ini fokus pada data medis pasien. Misalnya catatan kesehatan tidak boleh sembarangan dibagikan ke pihak ketiga. Jika rumah sakit atau dokter melanggar, maka ada sanksi tegas yang diberikan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya COPPA 1998 atau Children's Online Privacy Protection Act. Undang-undang ini melarang perusahaan mengumpulkan data anak-anak di bawah 13 tahun tanpa izin orang tuanya. ECPA 1986 atau Electronic Communication Privacy Act. Melindungi komunikasi elektronik seperti email, telepon, dan data digital agar tidak mudah diakses tanpa izin. Yang terakhir ada USA Patriot Act 2001, undang-undang yang lahir dari pasca tragedi 9/11. Di sini pemerintah diberi kewenangan lebih luas untuk melakukan penyadapan, pengawasan, dan investigasi demi keamanan nasional. Nah, justru disinilah letak dilemanya etika. Perlindungan privasi individu jadi berkurang. Jadi di satu sisi negara ingin melindungi hak privasi negaranya, tapi di sisi lain ada kebutuhan mendesak untuk keamanan. Konflik kepentingan inilah yang membuat isu privasi di Amerika, bahkan di seluruh dunia, selalu sangat penuh dengan perdebatan. Next slide, please. Kita masuk ke slide yaitu perlindungan spesifik. Kalau kita bicara lebih detail, ada dua kategori data pribadi yang lebih penting dan paling sensitif, yaitu data keuangan dan informasi kesehatan. Pertama, data keuangan. Ini mencakup catatan kredit, nomor rekening bank, dan riwayat transaksi hingga riwayat penyimpanan. Data ini sangat berharga karena bisa dipakai untuk menilai kemampuan finansial seseorang. Contohnya saja di Amerika, perlindungan data keuangan diatur lewat FCRA atau Fair Credit Reporting Act. Undang-undang ini memastikan bahwa perusahaan tidak bisa sembarangan menyebarkan atau memanipulasi informasi kredit konsumen.
Kalau kita di sini. tarik ke Indonesia, ada peran besar ya dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Namun kenyataannya masih banyak kasus kebocoran data. Misalnya pada tahun 2020 adalah laporan bahwa ribuan data kartu kredit dari bank-bank di Indonesia diperjualbelikan di dark web. Lanjut kita ke yang kedua, data kesehatan. Ini juga termasuk data yang sangat sensitif karena menyangkut kondisi, slide sebelumnya. Yang ini bukan? Ini? Ya. Apa ini? Ya itu. Nah, kita lanjut ke data kesehatan ya. Ini juga sangat sensitif karena menyangkut kondisi fisik maupun mental seseorang. Di Amerika, data-data ini dilindungi melalui HIPAA atau Health Insurance Portability and Accountability Act. Undang-undang ini melarang rumah sakit, klinik, atau perusahaan asuransi membocorkan data pasien tanpa izin. Kalau di Indonesia, kita juga punya pengalaman yang cukup pahit. Salah satunya yaitu sempat ramai adalah kebocoran data pasien COVID-19. Data medis yang seharusnya sangat rahasia justru bisa tersebar di forum publik. Ini sangat berbahaya karena informasi kesehatan bisa digunakan untuk mendiskriminasi seseorang. Bahkan dipakai untuk tujuan kriminal, misalnya pemerasan atau pencurian identitas. Kedua contoh ini, baik data keuangan maupun data kesehatan, menunjukkan bahwa kebocoran data bukan hanya masalah teknis, tapi juga masalah etika dan kepercayaan. Kalau data pribadi kita tidak aman, bagaimana kita bisa merasa nyaman menggunakan layanan digital? Inilah kenapa perlindungan data pribadi, khususnya yang sifatnya sangat sensitif, menjadi isu besar dalam etika profesi di bidang teknologi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ini di slide sebelumnya. Ya. Nah ini, oke. Saya di sini akan menjelaskan di bagian data anak-anak dan surveillance elektronik. Nah, jadi di perlindungan spesifikasi data anak-anak ini, pertama, anak-anak itu kan adalah kelompok rentan sehingga data mereka itu harus dijaga dengan ketat. Nah, anak-anak ini kan termasuk ke dalam pengguna internet yang dieksploitasi. Nah, karena mereka ini belum memahami bahaya berbagai data pribadi secara online, maka perlindungan ekstrak yang perlu dilakukan agar data mereka itu tidak disalahgunakan untuk iklan, manipulasi ataupun tindakan kriminal. Terus COPPA di sini di US melarang pengumpulan data anak di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua. Nah, undang-undangnya itu COPPA atau Children's Online Privacy Protection Act. Di Amerika Serikat itu memastikan bahwa situs atau web itu tidak boleh dikumpulkan informasinya secara pribadi tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang tuanya. Nah, kalau di Indonesia, contoh kasusnya itu ada aplikasi game dan media sosial yang sering mengumpulkan data anak-anak tanpa sepengetahuan dari orang tua. Karena banyak platform digital yang belum menerapkan kebijakan privacy seketat di Amerika. Kayak seperti COPPA, misalnya itu kayak anak-anak ini bisa membuat akun game atau media sosial dan meminta data pribadi mereka tanpa konfirmasi ke orang tua. Nah, ini tuh beresiko karena data yang dipakai itu data mereka itu dapat dipakai untuk iklan atau kejahatan cyber. Nah, di sini ada surveillance elektronik. Ya, pertama itu melibatkan telepon, email atau aktivitas internet. Nah, pemantauan komunikasi digital ini tuh atau aktivitas kita
seseorang secara online itu bisa dilakukan oleh lembaga pemerintahan atau lembaga hukum dan bahkan perusahaan. Selanjutnya kalau contoh di Indonesia itu ada praktik social engineering oleh hacker yang memanfaatkan informasi pribadi dari media sosial untuk manipulasi korban. Nah, ini tuh dimana pelakunya itu kejahatan cyber memantau data seseorang di media sosial untuk memanipulasi atau untuk menipu korban, misalnya dengan berpura-pura menjadi teman dekat atau pegawai bank. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa terlalu banyak membagikan informasi pribadi di dunia nyata itu sangat berbahaya. Oke, next slide. Next. Nah, ini. Oke, selanjutnya di slide ini. Yang sebelumnya. Nah, Fair Information Practice atau FIP. Nah, di sini tuh ada 8 prinsip dari OECD 1980. Nah, prinsip ini tuh dibuat untuk menjadikan standar etika dalam pengumpulan dan pengelolaan data pribadi. Nah, jadi prinsip-prinsip ini tuh mendasar menjadi dasar hukum privacy di berbagai negara. Nah, satu itu ada collection limitation atau datanya itu dikumpulkan secara sah dan seperlunya. Jadi hanya data yang dibutuhkan dan dikumpulkan dengan izin yang boleh digunakan. Dan tidak boleh ada pengumpulan data secara berlebihan. Yang kedua itu ada data quality atau datanya itu harus akurat dan mutlak. Nah, data ini tuh yang akan disimpan dan diperbarui secara berkala agar tidak menyesatkan. Selanjutnya ada purpose specification atau tujuan pengumpulan data harus dijelaskan sejak awal. Nah, setiap organisasi ini tuh wajib memberitahu alasan mereka untuk mengumpulkan data, misalnya tuh untuk layanan pelanggan atau semacam verifikasi akun. Yang keempat ada use limitation atau data hanya bisa digunakan sesuai dengan tujuan awal. Nah, datanya itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan dari si pemiliknya. Yang kelima ada security safeguard atau data harus dilindungi dari akses atau penyalahgunaan. Nah, jadi setiap data itu tuh wajib untuk dilindungi dan diamankan melalui sistem keamanan seperti enkripsi dan pengendalian akses. Yang keenam ada openness, yaitu kebijakan pengelolaan data harus transparan. Nah, masyarakat itu harus tahu data mereka itu dipakai untuk apa, dikumpulkan untuk apa. Jadi harus setransparan itu. Yang ketujuh ada individual participation atau individu berhak melihat dan memperbaiki datanya. Jadi pemilik data biasanya itu meminta untuk memperbaiki data dan menghapus jika datanya yang mereka kumpulkan itu tidak akurat. Yang terakhir ada accountability, pengendalian data, penanggung jawab atas pelaksanaan prinsip ini. Jadi perusahaan atau instalasi yang memegang data mereka itu wajib bertanggung jawab atas keamanan dan penggunaan data mereka. Oke, selanjutnya. Next. Nah, di sini ada access to environment record. Nah, jadi warga itu berhak mengakses dokumen pemerintah. Nah, undang-undang ini tuh memberikan hak akses masyarakat untuk memberikan informasi atau dokumen dari lembaga pemerintah. Nah, tujuannya itu agar masyarakat itu bisa mengawasi kebijakan publik dan mencegah korupsi. Nah, di sini tuh ada dua.
Yang pertama itu ada FOIA, yaitu Freedom of Information Activity, yaitu warga berhak mengakses dokumen pemerintah. Nah, lembaga pemerintah ini harus membuka proses pengembalian keputusan kepada publik, misalnya kayak rapat ataupun sidang itu, ya sidang yang membahas tentang kebijakan harus dapat diakses oleh masyarakat agar masyarakat ini tahu apa yang pemerintah rapatkan gitu, agar masyarakat ini tuh tidak mengambil keputusan sendiri dan masyarakat ini tahu keputusan apa yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya shine activity memastikan transparansi rapat dan kebijakan. Nah, ini tadi pemerintah harus memastikan ketransparansinya kepada masyarakat agar masyarakat tidak mengambil keputusan secara individual. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini ada isu utama privacy dan anonimitas. Nah, yang pertama itu ada data breaches atau kebocoran data jutaan pengguna dari BPJS, Tokopedia hingga IndiHome. Nah, kebocoran data ini tuh yang pastinya itu masalah yang serius di Indonesia karena jutaan data pengguna bocor dan dijual secara online. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa lemahnya keamanan cyber dan kurangnya kesadaran dalam melindungi data pribadi. Yang kedua ada e-discovery, pengguna data digital sebagai barang bukti di pengendalian. Nah, dalam kasus hukum ini tuh data seperti email atau pesan bisa digunakan sebagai barang bukti. Namun hal ini tuh juga menimbulkan dilema etis karena data pribadi bisa ikut terekspos di pengadilan. Yang ketiga ada customer profiling, yaitu iklan tertarget yang kadang terasa mengganggu. Jadi perusahaan besar seperti Google misalnya atau Meta itu tuh mengumpulkan data pengguna untuk menampilkan iklan yang relevan. Walaupun efisien, praktis ini tuh membuat pengguna kehilangan anonimitasnya. Yang keempat, workplace monitoring, yaitu pemantauan aktivitas karyawan melalui software. Jadi banyak perusahaan sekarang ini menggunakan software untuk memantau kinerja karyawan, seperti contohnya waktu login atau situs yang diakses atau bahkan seperti tangkap layar. Nah, hal ini tuh meningkatkan produktivitas tapi juga berpotensi melanggar privacy pekerja. Yang terakhir ada advanced surveillance, yaitu pengguna CCTV, pengguna wajah atau facial recognition hingga big data. Jadi teknologi modern seperti ini tuh atau sistem pengendali wajah ini banyak digunakan untuk keamanan publik. Namun jika kita tanpa pengawasan hukum, hal ini tuh bisa menjadi bentuk pengawasan massal yang melanggar hak privasi pengguna. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus yang konteksnya ada di Indonesia nih. Kasus pertama itu adalah penyadapan KPK PS Polri. Nah, pertama ini kita akan masuk ke latar belakang kasusnya. Kita semua tahu nih bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam rangka mengusut kasus-kasus korupsi. Nah, jadi di sini salah satu kasus yang sempat ramai adalah ketika KPK melakukan penyadapan terhadap percakapan pejabat tinggi atau Polri. Nah, penyadapan ini kemudian menimbulkan konflik besar nih antara lembaga
penegak hukum di Indonesia yaitu KPK dan Polri. Nah, isu etis dalam kasus ini, apakah penyadapan untuk keadilan bisa melanggar privasi individu? Nah, jadi kita lihat dari sudut pandang nih. Kita lihat dari sudut pandang hukumnya. Penyadapan ini boleh dilakukan jika ada dasar hukum yang kuat dan untuk kepentingan penyelidikan. Nah, namun dari sudut pandang etika, penyadapan tetap bisa dianggap melanggar hak privasi seseorang karena sifatnya privasi. Nah, dampak dari kasus ini adalah pertama, ini munculnya konflik antara lembaga penegak hukum yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat. Masyarakat juga melihat bahwa lembaga negara ini bisa saling serang hanya karena masalah kewenangan penyadapan. Kedua, ini timbul rasa kekhawatiran di masyarakat bahwa komunikasi pribadi mereka juga bisa disadap sewaktu-waktu. Nah, kita lihat nih solusi yang dapat kita usulkan. Nah, penyadapan harus dilakukan secara transparan dengan mekanisme izin dari pengadilan, bukan hanya berdasarkan keputusan sepihak atau keputusan lembaga tertentu. Nah, selain itu perlu adanya lembaga pengawasan independen yang memastikan penyadapan tidak disalahgunakan untuk kepentingan Polri atau pribadi. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Ini ada kasus kebocoran data publik, yaitu BPJS, EKTP, dan paspor. Nah, jadi kita masuk ke kedua yang lebih dekat dengan masyarakat umum nih. Latar belakangnya adalah kebocoran data pribadi warga Indonesia seperti nomor induk kependudukan atau NIK, nama lengkap, terus tanggal lahir, alamat, hingga data kesehatan yang bocor dan diperjualbelikan di forum jual beli online atau dark web. Nah, kasus yang paling besar adalah kebocoran data BPJS nih. Pada tahun 2021 yang melibatkan sekitar 279 juta data penduduk Indonesia. Ada isu etis dan hukum yang muncul di sini adalah lemah keamanan cyber dan tanggung jawab lembaga pengelolaan data. Yang seharusnya lembaga pemerintah maupun swasta yang mengelola data tersebut memiliki kewajiban melindungi data tersebut. Nah, jika sempat bocor, berarti ada kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan dong. Dampak yang sangat besarnya ini, mulai dari resiko pencurian identitas, penyalahgunaan data untuk pinjaman online yang ilegal, penipuan berbasis data pribadi, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Banyak juga masyarakat yang merasa tidak aman lagi memberikan data mereka kepada instansi resmi. Solusi dan rekomendasi bagi kedua kasus ini adalah yang pertama, teknis. Penggunaan enkripsi data, audit keamanan secara berkala, pembatasan akses data hanya bisa dilakukan secara oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, itu kebijakan penegak hukum atau yang UU Perlindungan Data Pribadi, UU PDP, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi, serta pembentukan lembaga pengawasan independen yang khusus menangani perlindungan data. Selanjutnya, ada regulasi privasi di Indonesia. Terkait regulasi di Indonesia ini memiliki dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang ITE 2008 dan Undang-Undang PDP nomor 27 2022. Nah, untuk UU ITE 2008 ini fokus transaksi elektronik, belum atur data pribadi secara penuh. Fokusnya pada transaksi elektronik dan tindakan kejahatan di dunia maya. Namun UU ITE ini belum secara penuh mengatur perlindungan data pribadi. Nah, sedangkan UU PDP nomor 27 tahun 2022 menjadi tonggak sejarah penting dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Karena apa? Karena regulasi ini mirip dengan GDPR yang berlaku di Uni Eropa. Nah, beberapa poin penting dalam UU PDP yaitu pemilik data memiliki hak penuh atas datanya. Yang kedua, itu setiap pengumpulan data harus dengan persetujuan eksplisit dari pemilik. Ya, yang ketiga, jika kebocoran data, lembaga wajib segera memberitahu pemilik data. Yang terakhir itu ada sanksi yang tegas berupa denda dalam jumlah besar hingga pidana penjara. Contoh nyatanya itu ada aplikasi online Gojek, Tokopedia. Nah, itu kan wajib ya meminta akses lokasi, kontak, kamera. Nah, selanjutnya di sini juga jika ada persetujuan dari pengguna ya, kalau aplikasi tidak dibolehkan memproses data, ya sudah dia tidak akan memproses data tersebut. Itu kita perlu izin.
Oke. Nah, konsep penting privacy, anonimitas dan etika teknologi informasi untuk memperkuat pemahaman. Mari kita simpulkan nih beberapa konsep penting. Yang pertama ada privacy nih. Ada hak fundamental setiap individu untuk melindungi data pribadi. Tanpa privacy seseorang rentan dimanipulasi atau disalahgunakan datanya. Yang kedua, itu ada anonimitas adalah upaya untuk menjaga identitas tetap tersembunyi di ruang digital, misalnya dengan menggunakan nama samaran atau melindungi alamat IP. Nah, yang selanjutnya itu UU PDP 2002 adalah tonggak penting perlindungan data pribadi di Indonesia dan merupakan langkah besar untuk mengejar standar global seperti GDPR. Nah, tantangan utamanya itu rendahnya kesadaran masyarakat, infrastruktur keamanan cyber yang masih lemah, koordinasi antara lembaga yang kurang solid, dan penegak hukum yang sering terlambat. Nah, selanjutnya ada para etika TI, yaitu memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab, aman, dan tidak merugikan masyarakat. Etika TI ini menuntut agar data pribadi tidak disalahgunakan demi keuntungan tertentu. Oke, selanjutnya ada diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini setelah kita membahas materi privacy dan perlindungan data, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Di sini kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan agar kita bisa melihat isu dari berbagai sudut pandang. Silahkan teman-teman untuk yang pada pertanyaan pertama, yaitu apakah penyadapan demi membongkar korupsi bisa dibenarkan meskipun melanggar privasi? Oke, izin menjawab. Mungkin secara etika, penyadapan itu berbentuk pelanggaran privasi. Namun, jika digunakan oleh lembaga resmi, KPK atau kepolisian, untuk kepentingan publik yang lebih besar, itu membongkar korupsi, banyak ahli hukum yang menyebutkan hal ini bisa dibenarkan. Nah, jika secara etika ini bisa dibenarkan ya. Nah, dengan batasan ketat. Jika secara hukum di Indonesia, penyadapan diatur oleh UU ITE dan UU KPK. Jadi tidak boleh dilakukan sembarangan, hanya untuk penegakan hukum dan harus mendapatkan izin resmi. Jika bisa dibenarkan, asal legal, ada proposal dan akuntabel. Oke, mungkin itu. Oke. Terima kasih Intan sudah menjawab. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa kebocoran data masih sering terjadi di Indonesia? Padahal sudah ada UU PDP. Saya sendiri yang akan menjawab, yaitu UU PDP memang sudah ada, tapi tantangannya ada pada implementasinya. Banyak instansi yang belum siap secara teknis, kesadaran masyarakatnya masih rendah, dan penegakan hukum belum konsisten. Jadi hukum apa saja tidak cukup tanpa infrastruktur dan budaya keamanan yang kuat. Lanjut. Nah, Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas dari pertanyaan ketiga, bagaimana cara masyarakat bisa melindungi data pribadinya dari kejahatan digital. Nah, di sini tuh ada beberapa langkah-langkah cara untuk melindungi data pribadi kita dari kejahatan digital. Yang pertama, mungkin kita bisa gunakan password yang kuat atau kita autentikasi dengan 2 faktor, yaitu 2FA. Terus kita jangan sembarangan klik link atau isi data pribadi dari website atau situs aplikasi yang mencurigakan. Terus kita batasi data pribadi kita yang diunggah di media sosial. Jadi kita jangan terlalu mengumbar data pribadi kita ke media sosial. Terus kita juga harus menggunakan aplikasi resmi dan kita juga harus memastikan bahwa sumbernya itu terpercaya. Terus yang terakhir itu kita harus rajin untuk update sistem operasi kita dan
aplikasi agar aman dari celah keamanan. Mungkin cukup dari saya balikan ke moderator. Oke, selanjutnya pada pertanyaan keempat di sini ada, apakah perusahaan swasta seperti e-commerce dan fintech sudah cukup transparan dalam mengelola data pengguna? Jawabannya yaitu sebagian besar perusahaan sudah mulai lebih transparan. Misalnya dengan menampilkan kebijakan privacy, tapi masih seringkali isi kebijakan terlalu panjang dan sulit dipahami. Jadi konsumen jadi termasuk malas membaca, akan mengskip. Lalu tantangannya adalah bagaimana perusahaan tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga benar-benar menghormati hak privasi pengguna. Oke, lanjut. Oke, ini ada soal terakhir, yaitu sejauh mana sih peran pemerintah dalam menjamin keamanan data dibandingkan tanggung jawab individu? Oke, mungkin bisa dijawab oleh kita. Oke, pertanyaan terakhir, sejauh mana sih peran pemerintah dalam menjamin keamanan dan dibandingkan tanggung jawab secara individu. Jadi pemerintah. Oke, Mic mungkin Okta mic-nya. Oh iya, sorry saya ulang. Oke. Jadi peran pemerintah dalam menjamin keamanan data dibandingkan tanggung jawab secara individu. Nah, jadi sebaiknya pemerintah ini kan wajib untuk membuat regulasi atau seperti UU PDP yang mengawasi kepatuhan perusahaan dan memberikan sanksi serta menyediakan infrastruktur keamanan digital nasional. Nah, kalau dibandingkan dengan tanggung jawab individu, secara individu kita juga tetap bertanggung jawab melindungi data pribadi kita agar tidak diakses atau kita tidak asal berbagi data pribadi kita, agar tidak diakses oleh orang lain, dan seharusnya kita harus waspada pada penipuan digital. Oke, mungkin kesimpulannya itu pemerintah ini bisa memberikan hukum dan proteksi sistem. Nah, jadi individu juga harus tetap sadar dan kebijakannya itu dalam menjaga kebijakan data pribadi masing-masing. Mungkin cukup dari saya. Next slide. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih sudah membantu jawab pertanyaan diskusi tadi. Sekarang kita sudah sampai di akhir presentasi. Dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa isu privasi dan perlindungan data pribadi bukan hanya masalah teknis, tapi juga menyangkut etika, hukum, dan tanggung jawab kita bersama. Kita sebagai calon profesional di bidang teknologi, kita punya kewajiban untuk tidak hanya menguasai aspek teknis saja, tapi juga kita menjaga kepercayaan publik dan memegang teguh etika profesi tersebut. Kami harap materi ini bisa membuka wawasan dan mengingatkan kita semua agar lebih peduli pada isu privasi, baik sebagai individu maupun sebagai bagian masyarakat digital. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam diskusinya hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.